Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadan Diam Zaidan di mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Muhammad Rifai. Kepada Muhammad Rifai, silahkan memperkenalkan diri atau menjual diri Anda di hadapan publik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama gua Rifai. Ya, nama gua Muhammad Rifai. Ya, bisa dipanggil Rifai, bisa dipanggil Pai. Cara panggil gua Pai sih. Nggak tahu itu dari mana. Pai, kue dari kue. Gua kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekelas lama dia. Nggak sekelas. Sesletingan. Gitu. Udah. Oke, Pai, sebelum kita ngomong ke arah yang lebih lanjut ya, biar gua jelasin dulu peraturan di podcast ini. Peraturan pertama, nggak ada. Purely sebebas-bebasnya. Lu mau ngomongin ras, lu mau ngomongin suku, lu mau ngomongin agama, silahkan asalkan lu punya responsibility di dalamnya. Yang kedua, apabila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi. Iya jangan dong, nanti gue capek ngeditnya. Yang kedua, apabila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Dah, itu doang peraturannya. Bebas intinya dah. Lu mau sambil minum, lu sambil ngerokok, silahkan. Jadi nggak boleh ngomong kasar nih ya? Ya kalau bisa mah. Cuman gue capek ngeditnya apa aja. Gue pernah ada anak kelas yang keceplos yang ngomong pakai bahasa tongkrongan gitu. Ya gue capek ngeditnya lah. Nah lanjut nih Pal ya. Udah cukup formalitasnya. Gitu ya? Ada gitu ya? Kagak, gue cut aja. Oke. Krek gitu. Oke lanjut nih ya. Udah cukup formalitasnya, lanjut aja nih Pal. Pai, langsung aja nih ya ke pertanyaan pertama nih Pai. How are you, Pai? How are you? Oh, yes, baik-baik aja sih. Seperti yang lu lihat saat ini gue masih baik, gue masih sehat. Alhamdulillah gue negatif corona sih. Ya, walaupun gue pergi kemana-mana tapi gue negatif corona. Ya, positifnya nyusul kali ya. Wih, nggak mungkin, nggak usah lah. Masa itu pengen nyumpahin banget gue positif aja. Buat teman-teman yang belum tahu, Pai itu semenjak pandemi COVID-19 dia gila bro, pergi-pergian terus gila. Dia sempat ngendong di rumah gua di Bandung. Sempat stay di Bandung juga di tempat yang lain. Abis itu sempat di Bogor ya sama si Mulki ya. Di Bogor. Terus sempat stay juga di rumahnya. Sekarang lagi di mana lagi? Pai? Gue sekarang lagi di Cimahi. Tuh, di Cimahi dong. Gila. Yang lain pada diem, lu pada pergi-pergian ya. Hidup mah nomaden aja, berpindah-pindah lu. Belajar dari nenek moyang lah. Oke, Pai. Tapi lingkungan lu alhamdulillah nggak ada apa-apa kan, nggak ada yang positif secara signifikan gitu. Lingkungan lu aman-aman aja kan sekitar lu. Aman-aman aja, cuman gue bete aja gitu. Nggak bisa diem di rumah. Soalnya gue kalau di rumah itu nggak ada teman gue. Gue kecil, gue lahir tuh dari Cikampek sih, dari rumah gue itu yang di Cikampek. Tapi kan gue gedenya di Jambi gitu, gede di Jambi sampai lulusan SMP lah, baru gue pindah lagi. Itu pun gue ke Cikampek tapi ke Banten pindahnya. Jadi gue di Cikampek tuh ada temen gue, jadi gue bete diem gitu. Makanya gue pergi jauh-jauh, nginep di rumah temen seminggu, sebulan, 2 minggu, nah gitu. Nomaden aja hidup mah. Makan juga udah terpenuhi. Lu rekor paling lama berapa hari, Pai? Nginep di rumah teman. Apaan? Rekor paling lama berapa hari? Kapan? Nginep di rumah teman. Paling lama gue sebulan di rumah Mulki gue. Sebulan gue di rumah Mulki. Bisa gitu ya anjir. Gila lu. Nah, Pai. Tapi lu angkatan 2000 kan? Apanya? Kelahirannya? Gue kelahiran 99.
Oh, berarti kakak Kolot gue, bentar lagi udah mau 22 nih gue nih. Iya, bentar lagi gue mau 22 ini. lu 98. Iya, 99. Bulan berapa ya, Pai? Hah? Bulan apa lu? Bulan Agustus. Bulan Agustus besok gue berarti udah 22. Buset. 22 ya, Pai. Gila lu. Kirain gue Iya, 21 tua gitu. banget gue ya. Umur Iya. 22. Umur 22 udah baru semester berapa? Baru semester 4. Teman-teman gue yang teman gue SMP dulu tuh ya, itu udah pada nyusun skripsi ya. Udah pada nyusun skripsi kampret. Gue kalau chatan sama teman-teman gue SMP nih, Pai, lu skripsi lu judul lu apaan? Skripsi. Gue masih semester 4, gimana mau nyusun skripsi, gue bilang. Sedep banget ya, Pai, rasanya ya. Oke dah. Langsung lanjut ke Pai. Tapi ngomongin pandemi emang gabut sih. Gua bisa tolerir lu kalau lu pergi sana ke sini atas dasar main ya. Karena emang segabut itu, Pai. Gue tuh punya teman deket ya, rata-rata orang yang jauh semua. Orang Indramayu, orang Pemalang, orang Bekasi, orang segala macem. Saking mereka pada gabutnya, pada nggak kuat pengen ketemu temen gitu ya. Terus aktivitas pada mati, video call dong. Semalaman, Pai. Semalaman. Mana bahasa enggak lagi. Tahu sendiri kan teman dulu gimana. Iya kan? Paham gak? Paham. Mana artinya gini, kita semua gabut, kita semua aktivitasnya mati, kita semua bosen. Jadi wajar sih, mungkin lu pelampiasnya dengan main ke temen lu dengan cara yang aman ya. Semoga aja protokol kesehatan tetap dilaksanakan lah ya. Pai, sekarang mah gue di kamar, Pai, bukan di ruang tamu lagi, Pai. Gue mau patuh sama pemerintah. Di kamar apa? Kemarin kan lu nginep di ruang tamu sama gue. Iya. Sekarang Iya, mah kakak tidurnya. Iya, kakak gue udah pindah sekarang. Sekarang gue yang nempatin kamar. Oh gitu. Berarti gue kalau ke rumah lu tidurnya bukan di ruang tamu lagi ya? Iya, cuman gue gak bakal ngundang lu dah. Sih, gue mah tidur. Takut ini stok makanan di rumah lu habis gara-gara gua. Pai, tapi gue malu sih, Pai, sama kedatangan lu, Pai. Gue malu karena gue nggak memberikan yang Kenapa? terbaik buat tamu, Pai. Gue nggak memberikan yang terbaik buat tamu. Ingat gak waktu ibu gue gak masak. Terus gue kan malas masak ya. Buat temen-temen yang belum tahu, Pai itu bertamu di rumah saya dan Pai yang disuruh masak oleh saya pribadi. Gue malu anjir. Kerasanya pas lu pulang, ih, kenapa gue nyuruh si Pai, gue bilang. Padahal lu tamunya kan. Gak apa-apa, bego. Intinya gue intinya gue mah ini ada ini aja, tempat berteduh. Bahasanya tempat berteduh. Oke, Pai, lanjut ke pertanyaan serius pertama. Lanjut, gak apa-apa. Lanjut aja, gak apa-apa. Oh iya, serius. Lanjut, gak apa-apa. Yang tadi. Oh, lanjut dulu. Ya, gue sih dulu sih, kalau gue main tuh ya dulu tuh ya, nggak mikirin tempat tidur sih, maksud gue gampang sih, rumah Allah banyak, gue bilang. Rumah Allah banyak gitu, di masjid ada, gue bisa tidur gitu. Jadi kan kalau sekarang kan udah gede nih, jadi kalau mikirin gampang, rumah Allah banyak, jadi ngapain begitu, masih banyak temen, gue bilang. Lanjut, Pai, ke pertanyaan pertama nih, Pai ya. Lu tuh mendeskripsikan diri lu sebagai apa sih, Pai? Gua penasaran. Apa ya gue ya? Mendeskripsikan diri gue sebagai orang apa ya? Orang biasa aja sih gue mah. Ya, kadang gue mah intinya hidup gue mah gak nyusahin orang lain aja. Ketika
ketika orang lain butuh bantuan ke gue, ya insya Allah bakalan gue bantuin. Dan ketika orang lain nggak membutuhkan gue, ya nggak apa-apa, walaupun gue ini hanya maksudnya tempat ketika dia butuh ke gue dia datang, ketika dia enggak ya udah nggak apa-apa gitu, tau nggak lo? Iya ngerti. Ya begitu. Berguna bagi orang lain itu menyenangkan. Seperti halnya waktu itu gue pernah sih, baru kemarin pengalaman, ada tuh gue lagi di Damri nih. Enggak sih, gue pengen berbagi cerita aja, nggak bukan maksud ria. Gue kan kemarin di Damri, terus gue ngeliat ini, biasanya emang sih dari Leuwih Panjang ke Cibiru itu biasanya ada pengamen kakek-kakek, udah jenggot putih, rambutnya putih, tapi suaranya bagus banget, main gitarnya juga bagus gitu. Setiap dia ngamen pasti gue kasih itu. Nah kemarin itu pas dia ngamen, kan gue ngeliatnya, aduh kasihan juga nih, gue kasih lah itu, berapa ya, kecil lah segitu mah, 5.000 gitu gue kasih goceng. Iya. Pas gue masukin ke kantongnya itu dia kayak kaget gitu, habis itu ngeliatin gue, ya gue liatin balik ya. Pas dia minta lagi, pas dia mau balik lagi nih, mau keluar ke Damrinya, dia langsung megang paha gue, tek ditepuk gitu paha gue. Anjir, sebahagia gitu orang kita. Cuman ya ibaratnya mah kita berbagi cuman segitu, tapi dia bersyukur banget gitu. Gitu. Iya. Gua bisa relate sama cerita lu. Artinya lu mendeskripsikan diri lu sebagai orang yang seneng kalau berguna buat orang lain. Intinya gitu kan. Bisa gitu nggak, Pai? Iya. Ya bisa sih. Gua kalau gue juga kadang ya lanjut. nggak apa. Lu Gue lupa mau ngomong apa tadi, lupa. Enggak, gue tadi lupa mau ngomong apa, asli nggak bohong. Pikun lu udah pikun. gue pikun usia dini gue, anjir. Gini Pai, kalau ngomong soal pengemis, ngomongin soal pengamen, gue rasa setiap orang punya pengalaman pribadi yang bikin wah terhadap satu hal tersebut ya. Kecuali orangnya kaya banget terus nggak sempet naik bis umum segala macam gitu ya. Gue tuh pernah Pai ngeliat ya nggak sih, gue tuh pernah ya ngeliat nenek-nenek minta Pai, terus teman gue ngasih, tapi judes anjir, nenek-neneknya kagak ada makasihnya gitu Pai, padahal teman gue ngasih gede gitu kan. Iya, kayak langsung pergi gitu loh. Mungkin karena faktor usia juga kali ya. Nggak bersyukur banget nenek-nenek. Mungkin dia kali pendengaran sama penglihatannya udah nggak jelas kali, makanya begitu. Posting aja. Nah, tapi yang bikin kita bahagia ketika berbagi tuh Pai, emang enak sih. Rasanya tuh beda gitu, kayak teduh di hati ya Pai. Ya enggak sih? Iya, dan juga gue ngerasain itu sih. Kalau di agama namanya apa sih Pai kayak gitu Pai? Ya teduh di hati kayak gitu gara-gara memberi gitu, namanya apa di agama? Apa ya, nggak tahu gue. Seru anjir itu namanya. Pemahaman gue tentang agama rendah. Pala lu yang rendah, lu pesantren berapa tahun? Ya rendah sama gue sialan. Rendah gue. Tapi lu basicnya pesantren kan? Pesan. Iya, jadi pesantren juga nggak menjamin kita buat apa sih, beragama tingkatnya udah tingkat tinggi sih. Ada juga orang-orang pesantren tetapi dia pemahamannya masih agamanya itu pemahamannya masih rendah, ya kayak gue gitu, masih nggak tahu apa-apa gue. Ya, gue maksiat jalan terus gue. Oke Pak, lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya nih. Pak, kita semua kan kena efek pandemi COVID-19 ya, yang semua efek kena semua aspek gitu ya. Nah,
efek pandemi menurut lu pribadi lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya di kehidupan lu? Karena ada yang nggak berpengaruh sama sekali penghasilannya, ada yang berpengaruh ada yang berpengaruh sangat sekali terhadap penghasilannya. Kalau lu gimana? Lebih banyak positif atau negatifnya? Apa ya, kayaknya 50-50 lah. Ya 50-50 ya. Kadang gue juga ketika gue merasa bete ketika pandemi ini ya gitu ya, penghasilan gue nggak ada. Jadi kan gue ini penghasilan gue nggak ada nih selama pandemi. Gue nggak ngapa-ngapain, gawe gue cuma rebahan. Jadi pelampiasan buat kebetean gue yaitu tadi gue buka duit tabungan, terus gue jalan-jalan. Gue mengekspresikan diri gue aja. Jadi sih ya gini, pandemi mah suka bingung gue sama pandemi. Ini juga telat sih, telat dalam pengambilan kebijakannya juga sih kata gue dari pemerintah pada saat pandemi yang pertama kali yang ada di Cina itu, di Wuhan, Cina. Indonesia itu ketika pandemi itu memiliki waktu 2 bulan gitu, waktu 2 bulan buat bisa lah kita menghalau buat pandemi ini gak masuk ke Indonesia. Salah satunya ya seperti menutup dari bandara-bandara, menutup dari orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia, itu ditutup bandaranya. Nah kan, tetapi ketika pada saat waktu kita yang cukup lama itu, yang selama 2 bulan itu, pemerintah masih santai-santai aja gitu. Dia nggak terlalu berpikir bahwa gimana ya banyak sih orang-orang ketika pandemi ini dimulai itu ya, ketika pandemi waktu Wuhan itu mulai gencar-gencarnya, Indonesia tuh banyak yang bilang slow, Indonesia mah kebal terhadap pandemi. Malah bapaknya kebal sama pandemi, buset dah. Iya, sampai muncul meme-meme gitu kan ya. Caranya kebal sama pandemi. Iya. Iya anjir. Itu yang ngomong bodoh banget. Emang lu siapa? Virus kenal sama lu nggak bakalan masuk ke tubuh lu gitu. Aneh-aneh aja orang. Iya. Gua bisa ngerasain, gua relate terhadap perspektif yang lu berikan. Tapi Pai, efek positifnya apa Pai di kehidupan lu? Iya. Tapi keluarga lu berpengaruh gak sih ekonominya gara-gara pandemi nih? Sedikit berkurang sih, soalnya kan ketika pandemi juga banyak juga pabrik-pabrik yang gimana ya, penghasilannya itu menurun lah gara-gara pandemi ini. Iya, pabrik-pabrik, apalagi kan di daerah-daerah gue kan, di daerah Cikampek nih, daerah gue nih, daerah yang banyak karyawan pabrik, sampai Karawang gitu. Nah kan itu juga ketika pandemi datang ini banyak orang-orang yang di PHK gara-gara pandemi ini. Soalnya kan pendapatan kalau misalkan para orang-orang pabrik itu nggak di PHK, ya gimana dia mau ngegaji gitu. Penghasilan masuk ke pabriknya berkurang, karyawannya masih banyak gitu. Ya orang pabrik mau ngutang. Iya. Gua ngerti. Tetangga gue juga banyak yang di PHK, Pai. Gara-gara ini nih, pandemi. Kasihan anjir. Gitu. Kasihan sialan itu. Iya, kasihan. Lanjut nih, Pai. Tadi kan ngomongin diri lu udah, ngomongin pandemik udah, ngomongin anak kelas, seru kayaknya nih. Pai, menurut lu pribadi nih, anak KPI 3C asik atau enggak? Kadang asik, kadang enggak gitu. Asiknya? Iya, kadang asik, kadang enggak. Asiknya ya gitu, orang-orangnya nah tapi gini juga
juga nih, gue tuh terkadang kalau bercanda itu gue itu harus milih-milih orang. Maksudnya teh ketika gue udah deket sama orang itu ya enak gitu buat bercandain. Tetapi ketika gue belum deket sama orang itu masih belum berani gitu ngebercandain. Soalnya kan ketika gue berpikir apa sih ini ya, gue ini suka berpikir nih, dewasa itu sebenarnya bukan hanya faktor usia doang, tapi juga kita harus memperhatikan perasaan orang lain gitu, perasaan hati manusia gitu ya gitu. Jadi kadang asiknya itu suka bercandanya gue asiknya, tetapi ada juga ketika dia bercanda dia itu nggak tepat pada waktunya gitu. Jadi kan banyak yang bilang stop baperan, kalau bapak lu stop baperan, emang lu tahu hati gue gimana bentuknya anjir, gimana keadaan hati gitu. Jadi ya begitu. Sebenarnya baperan setiap orang yang baperan itu ya itu emang sifat dia ya gimana gitu. Ya jangan dibilang stop baperan kasihan. Iya, gua paham. Karena gini, orang itu bisa baperan ketika masuk dalam sosial, tandanya karakteristiknya emang udah kayak gitu. Kita nggak bisa maksain dia buat merubah karakter dia, karena yang tahu karakter dia ya teman deket dia dari dulu, bro. Ya nggak sih? Gua ngerasanya gitu sih ya. Iya kadang juga kan ini apa ya gini lah, likul lima komin makulun walikul lima kulun makomin lah. Di setiap tempat itu ada perkaranya dan di setiap perkara itu ada tempatnya gitu. Ya nggak bisa kita asal-asalan, kita harus lihat juga keadaan orang itu gimana, keadaan hati orang itu gimana gitu. Nggak bisa kita langsung hajar dia aja buat ajak bercanda. Gimana kalau dia lagi nggak mood gitu. Ya ngerti. Gitu. Jadi anak kelas menurut lu asiknya gara-gara bercandanya ya? Kalau nggak asiknya, faktor apanya, Pai? Iya, asiknya gara-gara bercandanya, nggak asiknya sebenarnya itu tadi, itu kedua-duanya itu yang gue sebutin itu udah masuk kedua-duanya, BG. Cuma itu terlalu spesifik loh, Pai. Gue mau yang lebih umum, Pai. Apa ya? Yang lebih umum? Iyalah. Nggak tahu, gue orangnya nggak apa ya, nggak bisa menilai seseorang gitu bang, orangnya ya nggak bisa menilai seseorang. Tapi gue setuju sih ya sama pendapat lu yang tadi. Asiknya karena bercandanya, gak asiknya ya sometimes bercandaan kita entah gak nyambung atau salah tempat atau salah situasi doang. Gue ngerasain kayak gitu. Dan gue pernah ngeliat di kelas terjadi, rasanya kaku banget jadinya anjir. Iya gak sih, Pak? Ketika teman kita bercanda, yang satunya gak mau diajak gitu. Ya kita yang ketawa ketiwi kayak tinggal diem, aduh mau gimana, iya kan? Aduh, mau jadi patung kagak bisa nih, gue bilang. Aduh sialan, gue bilang. Gimana ya kan? Gue mau ngasihanin yang baperannya, takut yang bercandainnya makin sedih. Sialan, emang suka gitu sih ya. Apa kita kurang pendekatan, Pak? Sampai nggak tahu karakter masing-masing gitu ya. Menurut gue sih kurang pendekatan aja ya. Karena kita kepotong waktu, bro. Baru juga 1 semester bareng kan? Iya. Jadi kelas KPIC mah ya inilah dia mah apa, seimbang, yang pinternya ada. Iya, yang pinternya ada, yang suka bersandanya juga ada. Ya yang ngerti ya. Yang bucin banget ada ya kan? Yang sok taunya juga ada. Yang bucin banget juga ada. Gue senang sih. Kalau gue pribadi ya suka mana kelas KPIC karena heterogen tadi. Bener-bener semuanya ada. Gue senang banget. Lanjut nih, Pai, ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Sebutin 5 orang anak KPI 3C yang lu kagumin. Kalau gue pribadi nih ya, misalkan nih, peringkat pertama gue kagum sama si Ninda yang cewek. Gara-gara dia merantau
dia cewek, dia dari Padang. Lu ngapain belajar dari Padang jauh-jauh ke Bandung, ke UIN gitu kan? Padahal kan universitas Islam juga banyak di sono. Terus gua kagum sama si Husna, dia disiplin banget. Gua kagum sama si Nandi, wah gila, dia manusia robot bro si Nandi. Terus yang keempat gua kagum sama si Sadili, soleh banget orangnya, gila kak, parah sih, dia kayak robot solehnya, tau gak sih? Yang kelima gua kagum sama si Gebuk, kalau enggak si Ajrul. karena sosialisasinya hebat, mereka anak sosial banget, sedangkan gue kebalikan kan, lu tahu sendiri. Nah kalau lu pribadi nih, lu kagumnya sama sebutin dah orang-orang yang lu kagumin di kelas dah, beserta alasannya ya. Siapa ya? Iya, Husna mah udah pasti lah, Husna. Semua Husna mah jangan ditanya, begitu sekelas juga paling kagum sama dia begitu. Buset, profesor mah gimana gak kagum sih sama profesor. Lanjut. Siapa ya? Si Mulki. Mungkin. Ya mungkin gue juga udah deket sama dia, jadi gue tahu gimananya. Ya kagumnya kenapa bro? Masa cuma deket doang? Ya si Mulki. Gini. Dia itu gini, tahu kondisi. Tahu semisalkan dia sebenarnya dia itu emang pinter sih. Gue suka berdialektika sama dia, gue suka berdiskusi sama dia, apalagi tentang berbau tentang agama gitu, gue suka. Ya partner gue dalam beragama mungkin dia gitu. Ya terus gue juga kagum sama lu. Jamet kayak gini dikagumin, sialan lu. Asli beneran. Sekarang gini. Kalau misalkan nggak ada lu, maksudnya ya nggak ada lu gitu, nggak ada pemikiran dari lu, emang konten anjay, konten podcast kayak gini, masa lampu yang lu buat bakalan ada. Oke, lanjut Pai. Yang keempat siapa? Yang keempat. Yang keempat itu siapa ya? Si Hotop mama. Dia udah keluar ya? Iya. Iya, tahu dia keluar anjir ya. Si Hotop. Tuh keluar aja kayak ngebuntingin orang, lu tau enggak sih? Iya, enggak tahu, tiba-tiba dia keluar aja. Iya, kayak ngebuntingin orang, tiba-tiba langsung pergi aja. Iya anjir. Enggak bertanggung jawab. Ya. Kabarin gitu ke gue kemana gitu. Top, lo harus nonton ini, Top, asli Top. Entar lu tag si Hotop. Lanjut Pai. Gue banyak ketawa anjir, astagfirullah. Terus yang kelima itu siapa ya? Boleh dikatakan si Uki. Kalau gue gara-gara soalnya gue juga kadang gue ngeliat soalnya dia itu gini, pas gue ngeliat dia, misalkan dia bikin podcast waktu ikut lomba pembawa berita itu gitu, tau nggak lo? Yang dia pernah ikut pembawa berita begitu, yang di-share di IG-nya. Iya. Gue bilang, beset nih orang bagus banget gitu. Bagus banget bisa mengapresikan dari apa yang jurusan dia KPI ini dalam ke dalam apa yang ingin dia capai gitu. Begitu. Emang sih gue akuin dia total banget sama hobi dia ya, total banget sama passion dia gitu. Iya total banget.
Iya, dia juga nggak gengsian gitu. Kalau misalkan nih, kan dia juga sering upload status nih ya di SG nih, Hah? di Instastory nih, sering upload gitu. Kalau gue kan nggak bisa gitu, setiap melakukan aktivitas gue upload di ini, nggak bisa gitu, nggak bisa. Hah? Kadang gue pengen gitu kayak si Uki yang pede gitu, Hah? yang pede dengan passion dia pede gitu dengan ini, tapi gue nggak bisa gitu, masih nggak bisa. Iya. Pai, tapi ngomong-ngomong passion nih, Pai. Passion lu apa sih, Pai? Gue penasaran, Pai. Apa ya? Lu kalau ngeliatin gue, passion gue gimana? Kayaknya di agama sih, Pai. Ada dua lu tuh, agama, bahasa, atau eksak. Ngajar lu jadi guru, pantes dah. Udah. Jadi PNS aja, Pai, udah. Hidup lu tenang. Nah, guru zaman sekarang mah seperti halnya nggak dihargai. Iya sih. Jangan kan zaman sekarang, zaman gue juga gitu dah. Ketika Jepang di bom Amerika Serikatnya gitu, Hiroshima dan Nagasaki aja, yang ditanya pertama kali oleh penduduk Jepang, berapa sisa yang berapa guru yang tersisa pada saat ini, itu yang ditanya. Ketika di Indonesia gimana? Ya, kadang sebenarnya enak juga sih jadi guru. Gue juga pernah ngajar gitu, jadi guru gitu, ngajar jadi guru. Kadang tuh enak gitu ngeliat anak murid gue, apalagi pas ketika gue ngajar, gue ngajar itu sesuai apa yang gue mau gitu. Tapi kadang juga guru-guru pada zaman sekarang itu, dia orangnya itu nggak mau dikritik. Aisyah. Paham. Saklek ya, gitu ya. Paham. Iya, paham. Misalkan ada anak murid nanya, Pak, itu salah, harusnya gini. Tapi kadang-kadang juga guru yang mengkritiknya itu, yang dikritik itu, malahan dia itu nggak terlalu menggubris apa yang dikatakan oleh murid yang benar itu gitu. Kadang merasa guru itu paling pintar. Sebenarnya enggak juga. Ya, gue kan pernah waktu itu ngajar, terus gue dikritik tuh sama anak murid gue gitu. Ustad, Pak Ajar, Tat itu harusnya bukan gitu, Tat, harusnya gini kata dia. Oh, emang iya begitu. Oh, yaudah, maaf gitu, mungkin ini kesalahan atas pengetahuan saya yang kurang gitu, begitu. Ketika gue juga misalkan ada anak murid yang bertanya ke gue, Tat, gini, terus gue nggak bisa jawab, mungkin besok aja ya jawabannya, saya harus membaca buku lagi, soalnya saya tidak mengetahui apa yang harus dijawab dengan persoalan itu gitu. Jadi guru juga nggak harus juga sok tahu. Iya. Kadang gue juga enak ngajar, tetapi di samping itu guru nggak terlalu dihormati oleh pemerintah. Seperti halnya gaji guru honorer emang berapa? Kecil banget, bro. Gua tahu kecil banget. Berapa coba? Waktu SMP tuh guru gue honorer emang kecil banget sih, kasihan. Gue pernah ngitung loh, Pai. Tapi untung ya guru di SMP gue itu makanannya dari sekolah, Pai. 3 kali sehari. Lo tahu sendiri kan makanan asrama kayak gimana, paling enak. Itu mending. Paling enak apa sih makanan asrama, lo tahu sendiri ya. Cuman ya menurut gue pribadi, wah itu terlalu kecil sih. Itu terlalu kecil sih menurut gue pribadi. Kadang gue mikir gini, Pai, pendapat lu soal guru yang gak mau dikritik ada 2 hal ya. Yang pertama, emang gurunya lagi banyak pikiran, terus gampang sensian. Karena gini loh, Pai, guru diatur untuk mengajar dengan sebuah kurikulum yang sebenarnya ya, gue pribadi nggak cocok kalau Menteri Pendidikan ngasih kurikulum buat guru. Karena sama aja kayak maksain karakternya guru, tau gak sih? Guru punya karakter A, masa dipaksa jadi C gitu kan? Nggak banget. Terus yang kedua, kenapa guru gak mau dikritik? Ini yang unik nih.
Mungkin dia gengsi, Pai. Mungkin ya. Iya, gengsi, malu, Mm-mm. malu, malu atas ketidaktakuannya itu, malu. Mungkin itu ya. Cuman gue positive thinking aja sih ya. Sebenarnya apa? Nomor satu aja gue udah. Iya. Udah cari aman aja dah. Lanjut, Pai. Ke pertanyaan nomor 3. Gua takut kebablasan sama lu nih ya. Gua takut ngobrolnya lama banget. Soalnya sama si siapa sih gitu ya? Gua lupa. Sejam lebih, Bro. Lanjut. Males banget gua ngeditnya, mana banyak ngobrol basa-basinya lagi ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Emang ini udah berapa? Ini udah 35 menit, Pai. 35 menit. Udah 41 menit. Gila lu. Oh, 35 menit. Iya. Lanjut nih, Pak ya. Pertanyaan nomor 3. Pai, setiap orang kan hidup punya pengalaman, punya rasa terhadap pengalaman tersebut beda-beda. Otomatis grafik kehidupan kan naik turun, naik turun, naik turun. Nah, pertanyaan gue pribadi, titik terendah hidup lu itu pada saat kapan, di mana dan mengapa? Karena hidup kan nggak di atas terus, baik. Titik terendah gua kapan ya? Titik terendah gua pas kapan ya? Kayaknya gua nggak pernah udah merasa di titik terendah. Iya, 50-50 lah. Gua ngejalanin kehidupan ya sesuai dengan apa yang gua mau gitu. Gua misalkan gua nih dulu di pondok, misalkan rajin gitu, rajin beragama, begini, baca gini hingga tahu hukum agama, rajin baca Al-Quran. Tapi kan ketika gue udah keluar dari pondok nih, gue merasa bosan gitu dengan itu semua. Gue pengen mencoba hal-hal yang baru gitu. Jadi gue itu ketika gue udah mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang lama itu gak gue pertahanin tapi gue tinggalin. Paham gak? Paham. Kayak ngelepas gitu, Pak ya? Iya, kayak ngelepas gitu. Ya walaupun gue masih ingat sih semuanya, tapi ya gitu, gampang meninggalkan. Titik terendah gue ya nggak ada sih, nggak ada. Gue nggak pernah merasa di titik terendah. Cuman masa paling sulit pada saat kapan, Pai? Hidup gue Semisal lu di pondok capek banget buat belajar gitu. Masa paling sulit gue itu ketika ini sih, ketika apa ya, ada seseorang yang meninggal. Itu berada di titik terendah banget. Itu kan posisinya kan gue lagi di pondok udah inilah, udah paling tinggi gitu. Tinggal besok nih ujian akhir, ujian ujian akhir sekolah. Nah kan ketika besoknya nih hari Senin, misalkan hari Seninnya tuh ujian akhir sekolah. Nah ketika hari Minggunya itu ada seseorang yang gue sayangi banget lah gitu, meninggal di situ. Dan gue sedih banget itu. Gue bukan hari Seninnya, hari Sabtunya meninggal gitu. Hari Sabtunya meninggal, terus gue izin pulang ke pondok gitu, izin ke wali kelas gue, izin ke kepala sekolah gue, izin ke pengasuhan gitu, gue izin pulang. Nah itu sih yang gue ngerasa titik terendah banget ketika itu tuh ada waktu hari Sabtunya itu, hari Sabtu harusnya itu malam Sabtunya itu jadwal gue menjadi imam di masjid jadwal gue menjadi imam waktu Isya di masjid pondok gitu. Itu jadwal gue jadi imam. Nah ketika ada berita itu gue pulang lah jadinya. Nah pas banget ketika Isya di daerah gue itu, ya pas gue udah balik Isya, nah itu pokoknya gue mikir gimana caranya gue harus jadi imam.
Iya, imam buat ini apa sih, imam mayit gitu, imam sholat mayit. Ya. Kadang, nah di situ juga permasalahannya, ketika gue pengen jadi sholat imam mayit ya kan, itu orang yang paling gue sayang gitu. Nah ketika gue maju, ada itu masyarakat di daerah deket gue itu, dia bilang, letiknya guys jadi imam gitu, gue jadi imam, yuk. Nah bukannya di situ gue malah bersabar, gue malah marah di situ. Iya. Marah di situ gue marah. Arisya geus ngaji kitab non ya, geus apa pokoknya geus banyak lah ngomong asal tapi ngomong bahasa Sunda gitu. Lu udah tahu ngaji kitab apa aja lu pengen ngadu agama lu sama gue gitu. Pokoknya di samping gue ngebentak dia, gue juga kayak bersifat sombong juga di situ, soalnya gue udah kesel banget di situ, udah paling sok taunya banget gitu. Nah disitulah titik terendah gue mungkin. Nah ketika besok ya harusnya kan di situ harus ada, biasanya kan tahlilan dulu gitu. Tahlilan dulu pas hari Minggunya itu, karena hari Seninnya ini mau UAS, hari Minggunya itu gue dijemput sama wali kelas gue, sama wali kelas gitu, dijemput ke rumah buat balik lagi ke pondok, soalnya besok mau ngelaksanain ujian kan. Tapi kan pas tanya ke wali ke kepala sekolah itu masih bisa buat disusul gitu. Tapi kata kelas gue, ya udah pulang aja yuk kayak di situ. Tapi gue masih sedih, masih nggak bisa gitu. Mungkin pada saat itu lu sempat marah ke warga, mungkin karena lagi depresi juga ya Pak ya, mungkin karena lagi sedih juga, terus nggak kekontrol aja emosinya. Gua bisa ngerasain hal itu, karena gini, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya laki-laki ketika bersedih tidak mengeluarkan darah di mata, tetapi lebih banyak mengeluarkan darah di hati. Mendem Pak, mendem, percaya ke gua, cowok mah gitu bro. Iya nggak sih? Anjay, boleh juga loh. Tapi kalau cewek, ini yang gua kagumin ke cewek ya. Mereka cepet nangis, tapi masih bisa sembuh dengan cepat gitu. Gua kadang iri sama cewek karena bisa nangisnya cepet, nggak kayak cowok, Bay. Gua pas nenek gua meninggal, gua nggak nangis, Bay. Tapi sedihnya mendem di hati gitu, kebayang-bayang gitu, Bay. Emang gitu ya. Oke, Bay, lanjut nih. Tadi kan masa tersulit, titik terendah segala macem. Nah, kalau masa titik baliknya pada saat kapan, Pai? Semangat baliknya pada saat kapan nih? Gue udah berlarut-larut dalam kesedihan, gue mau lanjut hidup, gitu. Enaknya itu pas gue masih ngabdi sih. Iya. Pas gue masih ngajar di pondok gitu, ketika gue merasa bete, ketika gue merasa hati gue lagi gak enak, ya hiburan gue yaitu anak-anak murid itu yang bikin gue semangat. Apalagi kan gue ini di pondok itu wali kelas bayangan di kelas 1H gitu. Nah ada itu yang buat paling gue bangga banget dan paling gue pengen tetap di pondok itu, ketika anak murid gue itu maju gitu sebagai ini juara pondok. Juara pondok itu maksudnya gini, satu angkatan itu nilai yang paling tinggi itu dia gitu, dari 1 sampai 6 gitu, dia masuk ke situ, tuh bangga banget. Padahal emang dianya aja yang pinter ya, Pai? Itu yang bikin iya kan? Padahal emang dianya aja yang pinter kan? Kayaknya emang pengen. Iya. Tapi gue mah enggak. Lihat aja gue kalau kuliah gimana, paling di kelas tidur doang. Iya sih. Nah, emang KPIC itu malah sama dosen marah. emang KPIC itu seru banget sih ya. Gue tanya sama anak kelas, Pai, bro, titik terendah lu pada saat kapan? Gini dan bla 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 bla, ujung-ujungnya masalah cewek. gue mau ketawa, nggak bisa, karena masalah luka nggak bisa dibandingin kan. Yang bisa nyembuhin luka dia sendiri. Gue mau ketawa tapi gue tahan gitu kan. Gue anjir, titik terendah lu kok gini banget, gue bilang di dalam hati ya. Cuman it's fine lah, lanjut ya.
Terus gue tanya, bro, titik semangat lu pada saat kapan? Pas gue masuk UIN dan ya elah gue bilang. Ada-ada aja ya Bay. Ngerti gak sih Bay? Kan aneh banget ya Bay. Iya, Aneh banget sih anjir. iya. Itu aneh banget. Tapi gue sebenarnya pas masuk UIN gue nggak terlalu bahagia sih, biasa aja. Iya, bahagia, nggak terlalu bahagia, biasa aja. Ya bersyukur lah ya. Paling bersyukur aja kali ya. Iya. Ya, pas gua buka ini aja, buka apa? Buka pengumuman nih. UM mandiri gitu. Pas gue liat lulus. Oh, lulus, gue bilang. Lulus. Gue liat si Mulki kan. Si Mulki kan juga ini sama tuh deket sama gue. Di belakang gue itu si Mulki duduk. Nanya, "Pai, lu udah buka?" Udah, hasilnya alhamdulillah lulus, gue bilang. Oh, lulus. Si Mulki dibuka tuh, lulus juga. Baru kali itu gue ngeliat si Mulki nangis. Si Mulki nangis. Kenapa nangis? Nangis dia kan. Terharu udah masuk UIN. Lucu banget ya Allah. Nanti kita besok podcast sama si Mulki wajib. Besok lagi. Udah, gue penasaran. Nah, Iya. Pai. Lanjutnya Pai ya ke pertanyaan selanjutnya Pai. Apa ya? Pai, lu ngeliat berita nggak di internet hari minggu ini? Trending topiknya kan perselingkuhan ya. Yang Nisa Sabia, ya gak usah disebutin namanya ya. Gak usah disebutin namanya. Menurut lu pribadi nih Pai. Iya. Kenapa sih Pai orang bisa selingkuh Pai? Jujur ya, gue pribadi aneh sama orang yang menurut gue pribadi good looking, orang yang komunikasinya hebat, orang yang punya dana untuk bisa berhubungan lebih dan sebagainya, tapi kok masih selingkuh? Kok selingkuh gitu? Kok dia bisa membuka hati dia dengan intensitas yang secepat itu kepada orang yang bahkan sudah mempunyai pasangan? Gue sendiri buka hati gue buat orang lain juga susah Pai. Kok dia bisa secepat itu gitu? Buat mutusin gue selingkuh aja lah, gue gak apa-apa gitu ya. Padahal at the end of the day kan dia tahu kalau itu buruk Pai. Menurut lu pribadi kenapa nih Pai? Kenapa orang bisa selingkuh? Kenapa orang gak bilang aku udah gak tahan sama kamu, aku putus sama kamu, aku pengen sama yang lain? Gue belum relate Pai. Gue belum memasuki fase-fase dunia sono. Menurut lu pribadi nih ya, yang lebih dewasa nih, kenapa orang bisa selingkuh Pai? Yang buat orang selingkuh sebenarnya gini sih, yang paling ditakutin di dunia kan ada 3T. Itu enggak lo? Apa? 3T. Apa? 3T. Ada 3 yang ditakutin di dunia: harta, tahta, wanita. Ya tahu itu. Tahu. Harta, tahta, wanita. Dengan tahta seseorang bisa melakukan apapun. Dengan harta orang bisa berbuat sesuka hati dia. Orang juga bisa dibutakan dengan harta. Dan yang ketiga dengan wanita. Sebenarnya laki-laki itu memiliki nafsu satu. Laki-laki memiliki akal 9, nafsu 1. Perempuan itu memiliki nafsu 9, akalnya 1. Iya gitu. Bener, gue setuju. Makanya sekarang gini. Iya emang benar. Iya bener, gue setuju. Perempuan itu bisa menjaga nafsu dia. Perempuan itu bisa menjaga nafsunya dengan 1 akal dia, tetapi laki-laki itu nggak bisa menahan 1 akalnya dengan 9 akal dia, nggak bisa nahannya. Soalnya apa? Prinsip laki-laki itu gini. Prinsip laki-laki itu dia itu memperbanyak keturunan, sedangkan perempuan itu mempertahankan keturunan. Oh. Enggak loh? Ya paham. Jadi nafsu ke depan. Iya kan? Konsep laki-laki itu memperbanyak keturunan. Iya. Laki-laki itu memperbanyak keturunan, sedangkan perempuan mempertahankan keturunan. Gitu. Tapi kenapa gitu, Pai? Selingkuhnya cuma dapat mesra-mesraan doang gitu, Pai. Gue masih belum relate anjir. Iya enggak sih? Anjir lu ngapain Bang? Itu juga mungkin
ada memiliki dua perspektif mungkin, satu perspektif mungkin gak tahu memiliki perspektif yang lain, mungkin yang laki-laki itu nggak mau menyakiti hati perempuannya, mungkin makanya dia bersembunyi begitu. Oh iya. Tapi hal yang seperti itu ketika perempuannya itu udah tahu, malah sakit hatinya itu bakalan nambah. Ya sekarang gini aja sih, perempuan mana sih yang mau diselingkuhin? Iya gitu. Tapi Lagian juga kan kalau emang laki-laki itu kan dalam surat apa sih yang wasna wasulasa waruba, lupa gue. surat apaan sih itu, lupa gue. Ya laki-laki itu bisa nikahin 2, 3 atau enggak 4. Nah tetapi kan di situ kan harus apa, Mampu dulu ya. harus melihat persetujuan dulu dari perempuannya gimana. Nggak bisa dong walaupun misalkan kita udah memiliki istri 2 ataupun istri 3 gitu, istrinya lebih dari 1 lah, kalau menurut kita itu konsepnya udah adil, menurut kita enggak, kita menurut perempuan itu adil apa enggak? Gua setuju Seorang siapa, Aisyah radhiyallahu anha aja, yang istrinya Rasulullah, dia paling cemburu kepada Khadijah, istri pertama Rasulullah, gimana? Iya sih. Tapi Pai, di dalam perspektif agama, hal-hal yang bersangkut pautan dengan perselingkuhan tuh masuknya dosa besar enggak sih Pai? Apa ya? Katanya dirajam Pai. Nggak tahu sih. Yang selingkuh, yang selingkuh kalau udah punya pasangan. Bukan selingkuh, yang berzina. Oh, yang berzina ya. Kalau berzina terus kalau udah punya istri gimana juga? Ya itu dirajam hukumannya. Oke, Pai. Dirajam. Pai, makasih banyak, Pai. Masa ya dia udah punya istri tapi masih masuk lubang orang lain lagi. Tapi gini dan kita berbicara yang ini, yang 18 plus dulu. Yang gue bilang tadi, yang gue bilang laki-laki itu mempunyai akal 1, nafsu 9, nafsu 1, akal 9. Dan perempuan itu kebalikannya, nafsu 9, akal 1. Jadi tuh gini dan jadi tuh gini, laki-laki kalau misalkan udah orgasme 1 kali itu udah pasti nggak nafsu lagi, ya nggak? Ya misalkan gitu ya misalkan terus. Iya, misalkan gitu, udah orgasme 1 lagi nih, udah orgasme sekali, lu misalkan udah orgasme nih sekali, lu mau ngelihat istri lu misalkan telanjang bulat atau enggak pakai pakaian biasa aja, dilihat itu ya gini, lu ngapain sih gitu, pasti udah nggak ada nafsu lagi. Sedangkan perempuan itu ketika orgasme dia itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali gitu. Itu ini apa, pemikirannya apa sih namanya itu ya, pokoknya gitu. Nah, gue tuh pernah baca di apa gitu ya, gue waktu SMA diajarin juga yang namanya sexual education gitu. Intinya gini Pai, wanita tuh perlu lebih lama merasakan kasih sayang terhadap pasangannya, entah itu dalam berhubungan seksual atau entah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu sebenarnya bukan 2 atau 3 kali dalam sehari. Masalah berkali-kali itu masalah dirinya sudah merasa puas atau belum. Ketika dia melakukan berkali-kali artinya dia belum merasa puas. Maka dari itu yang banyaklah melakukan kegiatan seksual pada saat si ceweknya itu merequest hubungan yang begini. Intinya banyakin pemanasan aja sih. Karena puncak cewek tuh pada saat setelah berapa menit, cowok tuh tahu berapa enggak? 4 menit udah normal loh. 3 menit 4 menit udah normal. Sedangkan cewek itu 15 menit. Kalau
orgasme yang normal itu. Iya. Kalau orgasme yang normal itu 4-7 menit. Tuh kan. Itu yang normal. Tuh kan. Kalau yang di bawah itu, di bawah 4 atau di bawah kurang dari 2 menit, itu namanya apa sih? Ejakulasi dini. Ejakulasi dini, tau gak lu? Tapi cewek 15 menit, Pai. Iya. Katanya. Iya, kalau misalkan dia juga udah keluar nih yang cewek nih, udah orgasme, dia masih bisa main lagi. Dah. Parah anjir dah. Pai, makasih banyak Pai udah disita waktunya. Udah gak kerasa 55 menit, kita hampir sejam mau ngobrol. Gua mau lu ngasih pesan, lu ngasih nasihat segala macem. Kalau bisa mah ngasih pesan-pesan lah, ngasih pesan-kesan buat penonton podcast ini. Pesan kesannya apa ya? Gua bukan Mario Teguh sih yang bisa begituan. Intinya gini aja, ketika lu udah ngelihat kebaikan dari seseorang, lu ambil dari kebaikannya, dan ketika lu melihat keburukan dari seseorang, jangan lu ambil, tetapi lu simpan aja untuk lu ketahui dan jangan disebarluaskan gitu. Oke, sip. Makasih banyak Bang Pai. Thank you so much. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.